Assalamualaikum. Eh, Bertemu kembali dengan Papa Lovebird. Kali ini saya mau membahas tentang indukan apa saja atau pasangan apa saja di kandang saya yang menghasilkan torquoise atau parblue. Nah, jadi sengaja memang saya jelaskan secara praktek, jadi real yang sudah terbukti di kandang saya. Ini dengan tujuan agar lebih mudah dimengerti khususnya untuk para pemula, apa itu parblue dan cara menghasilkannya. Jadi sedikit saja teorinya mungkin. Jadi parblue ini adalah mutasi dari blue. Jadi mutasi yang tidak sempurna, jadi masih meninggalkan psitasin atau warna kuning di bagian tubuhnya, sehingga masih nampak warna kuningnya. Dan kemudian parblue ini kalau masih murni, parblue murni yang mutasi awalnya itu kalau dijodohkan dengan blue apa saja, maka 100% akan menghasilkan parblue. Tapi itu bicara parblue murni. Nah, karena sekarang sudah berkembang, khususnya ini di Indonesia ya, jadi kita abaikan saja parblue murni karena parblue yang sekarang ini adalah parblue blue dan bukan parblue murni, yang kalau dijodohkan dengan blue apa saja tidak 100% menghasilkan parblue. Nah, kemudian ciri-ciri parblue itu apa? Nah, ciri-ciri parblue itu ada warna kuning di bulu-bulunya, terutama di kepalanya, dan di seluruh tubuhnya itu ada kuning yang tipis-tipis gitu ya. Nah, yang pertama itu, terus yang kedua paruhnya berwarna oranye. Jadi ini dari usia muda sampai dewasa nanti paruhnya tidak berubah, tetap oranye. Nah, kalau yang ini bagaimana? Paruhnya juga oranye, tapi ini bukan parblue. Ini adalah blue yang masih anakan. Jadi nanti di usia sekitar 3 bulan, 4 bulan itu paruhnya sudah menjadi putih. Jadi ini blue ya, bukan parblue. Nah, sedikit kelupaan tadi, parblue itu dihasilkan dari indukan dua-duanya parblue atau salah satu. Jadi parblue dengan parblue bisa atau parblue dengan blue itu bisa yang jantannya parblue saja atau yang betinanya parblue saja. Jadi untuk indukan jenis kelamin tidak masalah, bisa jantannya saja atau betinanya saja atau keduanya. Nah, indukan yang pertama ini adalah parblue dengan parblue. Ini keduanya pit. Jadi ini indukan saya yang menghasilkan parblue, tetapi tidak 100%. Jadi sebagian parblue, sebagian blue. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa parblue yang sekarang sudah berkembang ini bukanlah parblue murni, atau gennya itu bisa disebut parblue blue. Dan ini dulu indukannya yang satu dari parblue dan parblue, yang satu dari parblue dan blue. Nah, indukan kedua saya selanjutnya yang menghasilkan parblue, ini ada parblue dan vio. Ya, vionya masih masuk blue karena parus putih. Ini anakannya biasanya ya parblue atau blue. Nah, yang indukan yang ketiga yang menghasilkan parblue, ini dua-duanya blue, lorok dan vio.
Nah, ini mungkin yang agak sedikit berbeda. Ini kenapa bisa menghasilkan par blue? Inilah yang disebut dengan broken par blue. Jadi salah satunya ini broken par blue. Ini yang kepalanya agak hitam, agak kotor ini. Ini adalah broken par blue karena sudah terbukti kalau nggak salah sudah 5 kali di sini. Bahkan anakannya selalu par blue. Jadi belum pernah menghasilkan blue, 100% par blue ini. Nah, ini bisa dibilang broken par blue, tapi par blue-nya yang murni kalau anakannya 100% par blue. Itu yang kepalanya agak hitam itu. Jadi dulunya yang kepalanya agak hitam itu, dulu indukannya itu adalah par blue dan blue. Yang kepalanya agak hitam itu. Yang satunya indukannya blue dan blue. Jadi indukannya blue blorok dan pio yang satunya itu. Kemudian indukan selanjutnya di dalam godok adalah ewing green dan blue. Jadi ewing green dan blue. Nah, itu ada anak-anaknya itu kebetulan. Ini baru saya buka kali ini. Itu anak-anaknya par blue ewing. Jadi ini sudah sering anak-anaknya mencetak par blue ewing. Padahal indukannya itu blue dan ewing green. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin agak jarang ya. Jadi indukannya blue dan ewing bisa menghasilkan anakannya par blue ewing. Ini indukannya yang green itu dari yang ewing green itu dari ewing green dan blue. Jadi itu walaupun ewing green itu split blue. Jadi ewing green split blue. Terus yang blue ini, yang blue ini indukannya adalah par blue dan blue. Nah, terus darah par blue-nya dari mana? Kok bisa menghasilkan anakan par blue ewing? Ini darah par blue-nya adalah ini yang di blue. Jadi ini juga bisa dibilang broken par blue. Nah, namun karena ini pasangannya warnanya green, jadi anak-anaknya memang secara visual tidak selalu keluar par blue. Jadi kadang-kadang juga pernah keluar ewing dan pernah keluar green atau hijau standar. Nah, sebenarnya masih ada 2 indukan lagi di kandang saya yang menghasilkan par blue, tapi di koloni, jadi agak susah di video ini. Jadi yang ini blue sama blue, di sini juga ada yang menghasilkan par blue karena indukannya masih ada keturunan par blue, jadi bisa dibilang itu broken par blue. Nah, satu lagi ada greennya itu blorok green dan blue, ini juga menghasilkan par blue. Nah, kenapa bisa begitu? Ini yang ada darah par blue-nya itu di green-nya. Jadi itu green split par blue.
Itu indukannya Ewing Green dan Parblue. Jadi itu masih ada darah Parblue-nya ya, Green split Parblue. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau green dengan green apakah bisa menghasilkan Parblue? Jawabannya bisa. Asalkan green ini keduanya split Parblue atau salah satu split Parblue, satunya split blue. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan. Apa itu untuk menghasilkan Parblue. Jadi, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.